satu tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Kita masih mau nyakitin Panji lagi karena kita mau bahas Lautaro Martinez yang udah melewatkan 3 final, 2 di UCL, 1 di WL. Jadi buat fans Liverpool ya, gue cuma mau bilang aing tanya yang quadruple siapa PSG. Gimana Panji kata-katanya? Kurang dekat katanya Ji. Kurang dekat. Tadi kata suruh jauh-jauh karena apa? Melebar ke suaranya. Stadion namanya melebar ya. Oke, kita masuk ke final Liga Champions di mana ini bisa dibilang mungkin final terburuk dari sisi skor. Karena belum pernah ada yang sisi 5 gol, Ya, bahkan belum paling ada. tinggi 4-0. Nggak ada Kita gol. lihat dulu video Aldi meremehkan PSG Emang waktu gue bilang PSG ini kandidat juara dan Ada. bakal ngalahin Arsenal. Nggak ada bang, nggak ada videonya, nggak ada. Gue meremehkan pas lawan Aston Villa emang jelek. Emang itu lawan Aston Villa Mau jelek. lawan Arsenal. Nggak, tapi lo prediksinya kemarin Enggak pas lawan Arsenal. Oh, Inter. Di DPI lawan Arsenal. Ya kalau PSG mah dia udah ngomongin final, bakal ketemu siapa Arsenal di final. Ingat ya gue bilang PSG di bagus banget. PSG. Mau milih Inter sama Barcelona ya? Iya, gua udah milih lawan. Arsenal. Gue udah bilang PSG. Malu juga kan Mas? Antara Inter sama Barcelona gitu. Gue pengennya Barcelona. Ya tau final kayak kemarin yang mendingan Arsenal Barcelona. Tapi mendingan ada banyak player hari ini. Bukan. Tahu final kayak kemarin mendingan Arsenal sama Barcelona. Iya dong. Ya mendingan ada perebutan juara 3 tuh Arsenal lawan Barcelona. Ya, boleh. Gimana sih orang yang juaranya PSG kok Bang, final? Rp500.000 dari Masa Nura. Dari Masa Nura Rp500.000. Lancar terus jebret media. Baca. Nggak ada pertanyaan, cuma mau sawer aja. Jadi Tuh, ya loyalitas. Terima pokoknya kasih. Masa Nura, terima kasih. Masa Nura dari kami. Jebret media. Dah, dia nggak minta dinyanyiin loh. Oh, enggak. Tapi kita nyanyiin karena terima kasih ya. Dia cuma Jadi nggak ada itulah. pertanyaan kok. Hah? Dia cuma nggak ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan, emang cuma mau nyawer aja. Iya. Guys, itu yang gue bilang teman-teman. Ini Nah, nih mulai nih. teman-teman kita nih sebenarnya semuanya yang penting Royal. kita menyampaikan apa adanya aja ya. 500.000 guys. Oke, kita balik lagi. Saingannya Asih nih. Ya itu dia tadi soal final. Langsung. Ada lagi? Dibalas. Oh, 50.000 nggak apa-apa. Dari Akieto, Ceng Sukarman berikan 50.000, sukses buat timnas juga Jebret Media. Nanti kita bahas juga Ya. soal timnas habis bahasan final ya. Kita masuk ke bahasan final di mana ini laga yang benar-benar seperti David dan Goliat. Ya. Ada nggak sih kalau di ini di Muslim ada? Ada dong, Jalut. Lu Daud dan Jalut. berarti Kristen. Iya. Kan gue sekolah Kristen. Lagi doain, kita doain. Apa? Maaf, biar maaf. SMA 6 Kristen apa? SMP sama SD kan gue Kristen, SMP-nya. Dia multiculture Ji. Gue moderat banget sama Iya. pandangan Bisa lah Daud dan ini Jalut. ngomongin agama, Iya. terus juga pada bilang sholat. Ini Bismillahirrahmanirrahim. kalau ngomongin final kita ngomongin dulu dari sosok Desire Doué. Ini pemain yang bahkan tadi ternyata ada yang membocorkan MU, Arsenal, PSG sempat bersaing. Tapi MU dan Arsenal sepertinya tidak terlalu yakin dengan pemain dari Rene atau Ren ini lah, gue nggak tahu cara bacanya. Tapi ternyata PSG memilih pemain muda dari antah berantah. Mungkin baru bagusnya memang setengah Paruh waktu kedua. belakangan dari knockout. Ternyata dia bisa mengalahkan Barcola yang tadinya mungkin digadang Murni Enrique itu. pengganti Mbappe. Gimana lo melihat dari Murni Enrique? Murni Instingnya Enrique. Murni hebatnya Enrique ini semua udah. Ini gila ya, lihat pemain yang sangat-sangat nggak kebaca. Menurut gue pernah bilang sama Sario ini pemain katanya masih rough banget, tapi memang gila secara talent. Pas lawan kecepatannya. Liverpool sih kelihatan Iya. dia. Pas lawan Liverpool kan masuk ke babak kedua. Buset itu pemain gue bilang gila ini bakal jadi pemain. Talentnya gila sih talentnya. Dan orang kan selalu bilang kan orang yang disebutin tuh Yamal terus. Padahal kan dari cara main tuh ada kemiripan lah ya dari sisi bahkan dia lebih efektif mungkin ya dari eksplosif, Beda sih sama bantu pertahanannya. Cuman kan kalau kita bicara sama-sama muda, sama-sama punya kualitas, ya harusnya dibicarakan dalam konteks yang sama gitu. Tapi kan ini kan Capsnya beda. nyaris tak terdengar gitu kan selama ini gitu. Tapi ya dia buktiin di final
Gila sih, di posisi kayak gitu masih bisa ngasih umpan buat gol pertama tuh gokil. Tapi itu mah gol pertama itunya aja tuh. Back Inter Di Marco ngapain ikut sih disuruh orang? disuruh mandi ya. Marco. Tuh lihat tuh berapa tuh? 654.321 terima. rupiah. Gak ada pertanyaan dan gak minta dinyanyiin. Oh iya, Bang. iya, Ya, oke. Jangan Lu dinyanyi. fans generasi Tadi, jati. tuh, bener nggak? Bener nggak apa yang gue bilang tuh? Gila. Langsung nongol terus kan, nanti kita simpan, kita bacain ya Iya. buat temen-temen ya, kecuali di atas GoPay langsung kita bacain. Kita simpan nanti kita baca. Tapi gue nggak setuju tuh Dot, dan gue lihat Kenapa? karena inilah yang terjadi tim yang memang bertahan ketika akhirnya lo kebobolan di menit-menit awal. Ya. Kalau lu inget Spanyol lawan Itali, itu sama persis tuh. Market internasionalnya 1/4. Waduh, Ya. apa tuh? Nggak, artinya itu kayak apa ya? Kayak lo cuman dikasih handicap sedikit doang, bahwa ini sebenarnya nggak akan berjalan jauh gitu loh. Nah, Nyata jauh. Nah, 4-0 waktu itu ya. 4-0 sama Itali waktu itu kan akhirnya bobol di awal. Iya. Lu tidak terbiasa untuk lu kebobolan terus lu harus ngejar duluan. Iya. Dan ini 2 lagi habis itu, karena kan secara responsif Mas Saryo ada data waktu itu kan katanya tiap 6 menit dia bisa biasanya Inter bisa respon kan. Biasanya cepet ya. Nggak pernah ketinggalan lebih dari 6 menit. Ya kan, nah sementara ini akhirnya bobol 2 kali kan. Nah lu harus ngejar di masih 1 babak. Kenapa gue bilang bukan Daud dan Goliat? Karena ketika lu masih bisa nahan 0-0 sebabak, kebalik PSG yang bakal Bertahan. kebingungan karena Inter makin confidence gitu loh. Ini memang selalu yang menjadi PR-nya pelatih dengan metode kayak Enrique, yang memang pasti akan menguasai ball position, lo akan nyerang. Ketika lo nggak bisa tembus sebabak lawan yang seperti ini, lo pasti habis itu bingung. Tapi ketika lo bisa tembusin itu di menit awal, segala sesuatunya akan lebih mudah. Sehingga kita nggak bisa lihat dari 5-0-nya, tapi karena proses yang tadi itu menurut gue. Tapi gila sih, ini kalau ngeliat dari cara pressingnya, ini kan gue sempat bilang Ya itu. ini lebih ngeri daripada Barcelona. Makanya gue bilang kalau even Barcelona yang ke final pun, ya gue bukan peramal, cuman dari cara mainnya beda. Karena dari si pertahanan di Barcelona nggak bisa di pressing sama pemain-pemain kayak gini. Iya. Inter kemarin sering dibilang pemainannya template kan, dia nge-buildnya pasti kelihatan dari back, coba dari sayap dulu. Tapi mereka maksa mas, ketika nggak bisa, mereka tetap maksain ke Sommer lagi, even di pressing, dan akhirnya kan kebaca. Itu yang membuat akhirnya Inter nggak bisa meladeni permainan PSG kan. Beda sama beda sama Barcelona gitu, ketika dikasih bola atas, udah tuh back-backnya kan setengah lapangan dia dulu lari. Mic PSG lo nggak Ji begitu. katanya banyak yang komen kecil mic-nya. Ada juga yang kecil. Apa tuh? Rezekinya, nih. Coba, halo, aman ya. Ya gimana lo ngeliat dari perbedaannya? Kalau gua sih ngeliat murni kejeniusan si Enrique sih. Dia tahu gimana antisipasi misalnya Inter begini, gue udah siapin antisipasinya seperti apa. Detail ya? Detail banget. Ketika lawan Barcelona, dia tahu salah satu titik lemahnya adalah Araujo. Lo teken itu Araujo, begitu lo ada bola dia, lo nggak se-press, tapi begitu bola datang ke Araujo, lo press mati-matian dia. Bener, di situ Barcelona berantakan. Kemarin dia juga tahu press Acerbi, press Sommer. Udah, itu aja kan. Dembele tugasnya press Sommer. Begitu bola mulai bisa keluar sedikit tuh ke kiri kanan, tambah tuh wingsnya semua nge-press, semua nge-press. Dan itu mereka lakukan 90 menit Ji. Jadi apa yang coba, sebenarnya Inter kan cukup dapat kesempatan ya untuk bisa ada lah Ji ya, masuk. Cuman di sepertiga terakhirnya mereka nggak bisa manfaatin itu. Sebenarnya kan bola masuk ke situ ketika gua peluang terbaiknya selain Thuram nggak ada yang bisa masuk ke kotak penalti. Masalah mereka di sepertiga terakhir. Tapi ketika mereka di press, ngeluarin diri dari pressnya itu berapa kali mereka sempat sukses. Bisa balik bola lewat tengah, umpan ke kanan, ada si Dumfries di sisi situ. Kalau nggak si Thuram yang lebar ke sana. Di posisi ini juga berapa kali dicoba juga. Ada beberapa momen-momen di mana Inter tuh sebenarnya bisa keluar gitu. Cuman ya ketika pressingnya non-stop selama 90 menit, lo lihat aja ya akhirnya begitu pengalaman digabungin sama usia, ya kelar begitu mereka di press terus-terusan kayak gitu. Dari sisi pengalaman mungkin mereka ya outcome mereka bisa ngalahin Barcelona kan ada poin plusnya juga lah. Pemainnya kan tua-tua juga seperti ini juga, tapi mereka bisa kok manfaatin. Tapi something yang tidak dilakukan Barcelona adalah pressing selama 90 menit yang dilakukan oleh PSG. Sama defensive line-nya mas. PSG itu kayak Barcelona bermain sangat tinggi menurut gue ya. Tinggi tapi rapet Ji. Iya, dan transisinya cepat. PSG tuh tinggi tapi rapet. Dan transisinya Dan cepat. pemain tengahnya tuh semua bisa winning the second, selalu yang kita omongin di sini kan, winning first ball, winning second ball. Berani untuk intercept. Setiap bola atas pasti si siapa?
Paco ya. Ya, Paco masuk nutup. Kaptennya siapa? Marquinhos masuk nutup. Dia tahu ngebaca permainan. Jadi emang semua udah dikalkulasi dengan luar biasa oleh Enrique dan semuanya diikutin oleh semua pemain. Ya ini yang seperti gue bilang sama Mas Aryo kan, ketika lo maksakan bermain di 3 kompetisi dan lo juga mengincar final, akhirnya semua lepas kan, karena kalau lo bilang, gue sempat debat sama Mas Aryo kan, Gue bilang suruh fokus di Champions League kan. mendingan fokus Serie A waktu itu gue kan, karena ketika lo tahu depan mata Serie A lebih berpeluang, gue ngerti orang punya ketika lihat Liga Champions matanya pasti akan hijau gitu. Oh, Liga Champions final sesuatu yang mungkin satu kali dalam 10 tahun gitu ya, mungkin dengan kondisi Inter sekarang. Tapi menurut gue ini adalah harga yang sangat mahal untuk dibayar untuk Inter yang nggak mampu sebenarnya secara kapasitas. Dan menurut gue dengan kemungkinan lawannya Barcelona dan juga PSG, sorry gue nggak ngitung Arsenal ataupun siapa lawannya? Bracket situ kan lagi juga. Ya kan ya, makanya dengan sisa lawan Barcelona dan juga PSG, gue udah nggak ngitung. Wah ini dua tim yang menurut gue akan membuat Inter habis nih. Barca masih bisa dilawan ternyata dari si defensive line-nya tinggi. Nah kalau PSG menurut gue versi lebih komplit ya. Menurut lo kemarin apakah memang peak-nya Inter di Barcelona dan nyata lawan PSG nggak diprediksi sama Inter, nyata sejauh itu kualitasnya sama PSG? Coming to the game, menuju pertandingan itu, gak akan ada yang menyangka Inter akan dibabat 5-0. Setuju gua secara hasil. Gak akan, karena apa? Catatannya bagus semua Inter, tim yang memang gak seproduktif itu, tapi emang kebobolannya juga sedikit. Berarti emang cara bertahan mereka. Dan cuma sekali kalah sepanjang tahun di Champions League. Nah, Sementara PSG berapa kali lah? itu dia. 4, 5. Lolosnya hampir, dia playoff kan lawan Brest kan? Iya, menghadapi PSG. tim dari negara sendiri Tapi juga. dia progresnya begini. Tapi progresnya begitu, satu itu. Kedua, kemarin itu akan tercatat dalam sejarah sebagai performa terbaik finalis sepanjang masa dan satu lagi terburuk sepanjang masa, gitu loh. Jadi buat fans Inter ini akan jadi momok yang akan terjadi dalam beberapa dekade ke depan gitu, sama seperti Brazil yang dibantai 7-1 sama Jerman, itu nggak akan dilupain sama orang gitu. Dan Sampai sekarang belum recover tuh. itu dia makanya, dan itu susah melupakannya gitu. Jadi, dan kalau tadi Panji bilang ya harusnya lo bisa milih satu dari beberapa trofi, semifinal itu kan masih jauh dibandingin waktu kemarin. Sebenarnya Inter kan kepleset waktu lawan Lazio dan Roma kan Sebenarnya udah kepleset di. iya, cuman kan kalau itu kedua nggak kepleset masih bisa compete tuh. Iya, sampai pada akhirnya harus compete sampai hari terakhir. Fixture 10 pertandingan terakhir jauh sama Harusnya dapat. Enggak, tapi Harusnya Napoli bagus. Lawannya enakan Napoli. Lawannya, iya betul. Dan kemarin juga pertandingan. Tadi Mas Aryo dan Bang Valen bilang ini murni Luis Enrique bla 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 bla. Ya, sebagus-bagus pelatih kalau pemain nggak bisa mengaplikasikan kan percuma juga gitu. Buat gue sih emang pemain juga luar biasa kemarin, bagaimana bisa adapt sama adapt. Kedua, rotasi lini tengah. Ini yang mungkin nggak begitu kelihatan di layar kaca, gimana Vitinha, Fabian Ruiz dan juga João Neves. Ini rotasi loh. Rotasi bertiga itu, ntar yang jadi DM siapa, bahkan ada yang punya peran di playmaker, itu semua bergantian. Inter gue yakin tahu bahwa kelemahan dari PSG itu pairing back tengahnya Marquinhos dan Paco Camonye. Jadi itu Camonye mas anjing, Paco Camonye striker zaman dulu Liga 1 anjing. serius bener lagian. Serius bener lagian. Itu bener-bener kelemahan, itu bener-bener digempur abis-abisan. Due di kanan, Dembele di tengah. Dan tugasnya adalah bukan hanya mengepres Sommer, benar-benar ngebelah antara Paco dan juga Acerbi dan juga Bastoni. Benar-benar jauh jarak mereka. Sampai akhirnya gol seorang si Di Marco ke track banget ke sana, sininya kosong. Hakimi di posisi striker CF itu. Bisa dia posisi yang senyaman itu. Gol kedua, gol ketiga, gol keempat. Sampai ada di menit 60-an itu, Ji, Vitinha dan Fabian Ruiz itu passing-passingan. Misalnya gue Fabinya, ini Lautaro sama Thuram di sini nih, nggak ngeliatin doang. Nah, itu bedanya. Jadi cara pressingnya udah beda. Jadi kalau Inzaghi beralasan bahwa ini kelelahan dari fixtures, gue nggak ngeliat ini kalah fatigue, gue nggak ngeliat ini kalah fisik gitu loh. Emang kalau nge-press di awal terus babak kedua kecapean, lain cerita. Ini dari awal pun gue sih nggak ngeliat Inter nge-press gitu. Tapi padahal kalau Inter itu nge-press, bahaya. PSG itu nggak press resistance. Aston Villa udah melakukannya. Iya, itu yang gue bilang kekurangan dari Inter waktu melakukan start. Di Marco sama Dumfries nggak melakukan tugasnya supaya Neves sama si bebas itu sama si
Mendes sama si siapa namanya Hakimi nggak naik, Iya. itu loh. Mendes emang udah belakangan nggak naik, lawan Arsenal udah nggak naik juga kan ya? Ya, iya. Naik Hakimi doang. Kan kesuksesan Inter kan ketika di Marco sama Dumfries tuh ada di setengah ke sana. Iya. Supaya wingback lawan tuh gak maju. Ini enggak. Nah, sementara lu deep banget di belakang, ya udah. Karena dia takut Mas sama winger. Resiko, bener. Betul. Tapi kan itu yang membuat Harus Inter diambil. harus mengambil risiko itu. Iya. Kan gue bilang startnya nih seperti apa dulu nih Inter. Kalau bisa mematikan dua bola yang datang dari wings, entah itu dari wingback mereka, entah itu dari Kvaratskhelia kek, dari Dembele kek dari sisi itu atau Due, itu kan yang harus ditahan dulu di situ. Makanya kenapa orang selalu ngeributin kenapa nggak Trossard, kenapa nggak Martinelli? Ya Martinelli tugasnya jelas dari Arteta, ngepres back lawan supaya nggak maju. Itu kan yang nggak kelihatan, yang nggak kelihatan kemarin di Inter itu loh. Nah iya makanya di DPI British version gue udah ngomong juga bahwa siapapun yang bikin gol pertama bakal menjadi pengaruh karena tadi Mas Valen udah ngejelasin juga bahwa begitu Inter udah jadi wakil menteri di Mas Valen. Mas udah bukan Bang lagi Mas. Ya Mas ya izin Mas. Izin. Jadi bahwa kalau Inter ngebobolin duluan itu bagus, tapi kalau PSG ngebobolin duluan akan susah buat Inter karena Inter bukan tim yang terbiasa adaptif untuk terbuka, menyerang. Jadi buat gue kemarin salah satu final yang sangat amat timpang, event 94 aja 4-0. Ini 5-0 gitu. Jadi buat gue ini bukan final yang akan mudah dilupakan, khususnya bagi fans Milan tadi kata Nisa. Kenapa gue bilang tapi sebelum itu tapi kan jawabannya tadi udah Aldi sampaikan waktu tentang Arsenal, Ji. Lebih baik kalah di semifinal atau final Liga Champions League daripada harus juara di level yang di bawahnya, gitu loh. Jadi lu harus pakai kata-kata Aldi itu untuk bilang bahwa Inter tahun ini sebenarnya berhasil. Gue sih setuju. Gitu karena lu sampai final. Gue sih iya. Karena lu sampai final. Runner up juga sampai hari terakhir. Liga juga sampai runner up terakhir. Justru itu menurut gua. Ayo semangat Panji. Gini loh. Gini. Emang bedanya kan setepis itu antara Serie A lu tuh lu depan mata. Lu nggak harus berdarah-darah mendapatkan trofi Serie A ketika lo nggak memaksakan tiga trofi Justru gue bilang Inter itu di Serie A udah kayak merem lah, Ji. Udah harusnya. Nah itu kalau dia nggak memaksakan Liga Champions, enggak, kalau Liga Champions kan nggak datang tiap tahun, maksud gue tuh itu loh. Tapi ini dengan usia pemain seperti itu. Tapi coba gue tanya, dia kalah sama Roma rotasi nggak? Sebelum lawan Milan di Coppa rotasi. Arnautovic, Darmian, Mehdi. Terus kalau Agustinho di back tengah, artinya kan dia lebih prioritasin Champions League daripada Serie A. Betul, dan gue setuju sama. Iya, untuk lawan Como terakhir gitu juga. Iya, kalau dia juara Champions kan ceritanya berbeda. Ya kalau betul dong. Lihat dulu cara Inter untuk kalau dia ngotot di situ dengan pemain inti juga, kalah juga misalnya di Liga. Inter maju ke final coba. Pernah nggak dia dominate the game? Nggak pernah. Nggak pernah. Cara PSG maju ke final, dia dominate the game nggak? Ya, di liganya mereka udah santai banget sih. Maksud gua kesempatan dia dominate the game. Kesempatan Inter untuk jadi juara di Serie A tuh jauh terbuka di 4 musim ke depan masih ada lah. Gue setuju sama. Dulu, Inzaghi tahun keberapa nih? Berapa kali dia juara Serie A, gue tanya. Sekali. Iya sekali. Ya kan, artinya dalam 3 tahun, dalam 4 tahun terakhir dia missing. Iya, tapi kan selalu ada di posisi 1-2, 1-2 itu kan maksudnya. Kalau Arsenal Mas, gampang. Arsenal nggak pernah juara. Ketika lo berada di posisi itu dan lo menghapus untuk 1 juara tuh wajar. Kalau udah pernah juara, enggak, makanya point of view gua tadi. Yang penting ada gelar kan. Tergantung tergantung lu ada di level mana dulu. Start lu. Di level dimanapun lu main, 500.000 rupiah. Bakti. Dari Bakti. Makasih Jebret. Media jersinya udah sampai, keren banget. Maaf ya Mas Aryo, saya punya duluan, haha. Wah, nasi goreng nih mantep nih. Iya, kemarin di sini kan dipamerin berbakti, gua aja belum punya, dia udah punya. Yang baru. Oh, yang ini yang jersey yang kemarin ada desain yang revisi itu ya. Oke. Nah, jadi itu yang gue bilang, kegergetan supporter itu kan pasti di situ. Ya. Lu mendingan kalah di awal-awal daripada lu udah bisa sampai ujung, terus ujungnya semua lu gak ada yang dapet. Sampai klimaks. Ngerti gak mas gue? Ya. Nah, ketika lu masih bilang bahwa tergantung pialanya dulu, loh. As long as lu akhirnya main di situ, tetap aja kan harusnya targetnya lu juara. Setuju. Dan tetap ada kebanggaannya gitu loh. Iya. Lu dapat gelar gitu. Nah, kalau sekarang kan lu gregetan banget dua-duanya, semuanya udah hampir dan nggak dihitung kan hampir juara. Iya. Yang ada di Wikipedia kan juaranya. Setuju. Gitu loh. Jadi maksud gue yang tadi bahwa apapun kompetisinya menurut gue, ketika lu ikutin di situ, ya memang harus jadi gelar.
Gitu. Liverpool keselak berapa kali final apalagi lawannya Madrid. Untungnya bisa ngerasain menang dulu tuh lawan si Spurs kan. Madrid City akhirnya gagal juara. Nah, terus kedua kenapa gue bilang Enrique? Karena lu lihat aja footage video dia ngelatih. Oh iya. Ya, dia memang bener-bener kayak tiki-takanya Barcelona lah. Iya. Dia harus lihat dari atas, kagak percaya drone kali dia. Dia harus naik ke kontainer buat bisa ngelihat polanya. Nah, lu kan tahu PSG isinya dari dulu orang-orang yang juaranya cuma di Perancis, Borju, ya. Seorang siapa footage-nya nongol lagi kan Mbappe. Lu nyerang lu udah paling bagus, tapi gue minta lu bertahan. Kayak Michael Jordan. Nah, berarti intinya apa? Dia bisa membuat satu sistem permainannya fluid seperti yang dia pengen dengan gaya La Masia, apa dengan gaya Barcelona. Kedua, dia bisa nyuruh pemain-pemain ini untuk jadi pekerja. Padahal orang kaum borjuis ini. Tapi dia bisa membuat anak-anak ini di final ini mau 90 menit tuh lari. Yang Dembele kan udah harusnya belagu nih orang. Iya, ini ngepres terus. Ini kan di Barcelona udah nggak ada semangatnya nih orang. Kok bisa dia tidak egois? Dia kasih asis pre-asis 2 kali. Dia tidak kayak pengen banget ngegolin. Dia ngeperes siapa tuh si kiper itu? Yang Sommer. Sommer apa Sommer sih nih? Sommer itu, iya kan? Kalau dari Medan Sommer ya. Dan Sommer kan gue lihat bukan tipe kiper yang juga luwes. Luas banget. Untuk umpan kan, jadi udah dipelajari Enrique gitu loh. Lu kejar aja pasti ada salah tingkahnya nih, misalnya kayak gitu kan. Jadi bagaimana dia bisa membuat tactical dan bagaimana bisa semuanya mau bekerja untuk tim ini buat dapet juara. Itu menurut gue kredit khusus buat Enrique. Memang. Dan gue juga revisi dikit. Tadi lu bilang kan dengan bermain gaya La Masia, padahal waktu di Barcelona justru dia dikritik mainnya nggak La Masia banget. Iya. Kan? Sementara padahal dia bisa. Tapi justru di sini dia membuktikan dia dengan tadi karakter pemainnya memang dia udah punya. Di Barcelona katanya. Nah, di Barcelona cuma mainnya pragmatis doang. Ngandelin Messi, Suarez, Neymar. Itu 2 hal itu. Sekarang 3 pemain tengah nih, gua pemain tengah. Ya, dengan tipikal yang nggak terlalu jauh berbeda nih mereka semua pengatur ini. Iya. Lu Lampard sama Gerrard aja nggak pernah bisa bareng. Nggak bisa. Ini kok bisa diatur mereka bertiga as a team. Mereka bisa gantian yang Aldi bilang tadi, depan ada yang cover sini, ada yang sini. Terus fluid main. Itu kan berarti kan ada sesuatu yang memang dilakukan Enrique. Untuk mereka bisa main secair itu bertiga. Indah banget, men. Disiplin banget. Gila sih. Ini kalau dia bisa pertahankan ini dan tidak jadi borjuis nih, 3 tahunan mah masih mendominasi ini menurut gua ya. Ya dan banyak orang bilang ya sekarang PSG tidak membeli gelar. Betul. Ini gaji paling mahal di Eropa loh PSG sekarang. Tetap lah duit lah. Jadi kalau bilang sekarang PSG tapi dibanding dulu menurut gua nggak separah dulu lah. Ya dan lu bayangin sekarang dia bisa ininya loh siapa bosnya Nasir nih pemain ini minta apa aja lagi dikasih. Oh iya, sekarang kalau mau sekarang nih. Nggak ada Mbappe, nggak ada apa malah begini. Mimpinya dia gitu kan. Donnarumma di celah-celah AC Milan pergi ke PSG. Sekarang dia dapat champion dan dipuji AC Milan karena ngegagalin Inter Milan kan. Jadi juara. Ada momennya semua tuh cerita itu. Donnarumma coba sekarang nggak jadi dibenci sama fans AC Milan. Indah pada waktunya. Betul. Kita ingat juga kan Donnarumma adalah kiper yang menggagalkan Luis Enrique bersama Spanyol dulu kan di Euro juga. Cuman gua nggak bisa peer to peer dengan tren karena tidak akan mungkin kan Real Madrid ketemu MU terus Real Madrid menang karena golnya tren. Mungkin baru 10 tahun lagi kan selevel lagi. 2 tahun lagi. 2 tahun lagi MU Liga Champions. 10 lah. Ya kan susah juga gue tadi mau ke sana Donnarumma tuh gue lariinnya mau ke udah Bang siap. Tren ngegolin Madrid lawan MU di final champion. Tapi kan 10 tahun lah. Juga kapan ke final Liga Champions lagi udah nggak pernah pasti. Allegri loh. Makanya kan gue cerita Donnarummanya yang pergi kayak Tren pergi nih ke Madrid. Madrid ketemu MU di final. Yang golin Tren. Ya kan pasti akhirnya yang benci sama Tren pendukung Liverpool juara bebas. Akan muji-muji lagi kan. Nah tapi kan lu bisa di final champion kan gue bilang 10 tahun lagi. Tapi kira-kira fans Liverpool sekarang lebih benci Madrid apa lebih benci MU ya? Kalau misalkan itu terjadi gitu, Madrid ketemu Liverpool, kira-kira lebih pilih mana? Jadi kemarin itu pertanyaan yang gue tanya ke Akamsi teman-teman Bang Simon. Sebenarnya ke Madrid mereka bukan isu yang Madrid seperti kayak MU, karena itu lebih ke ya memang lu ngalahin mulu sih gitu loh. Tapi kalau ke MU ini memang udah culture, daging. Udah yang tetangga yang udah nggak bisa. Mereka lebih sebel Barcelona malah. Iya betul, malah lebih sebel Barcelona. Iya, jadi enggak, gue mau nanya lu sebagai fans Inter, ini musim yang gagal nggak buat Inzaghi? Sesimpel itu. Menurut gue gagal sih. Jadi harus dipecat, ganti yang baru. Enggak, nah itu dia. Sekarang sampai ada, soalnya gue baca
ada isu Itu dia mau parah. hilal apa. Kok pecat Karena sih? orang Lu membawa ke final Liga Champion, lu membawa hampir juara di pekan Gue terakhir. gagal itu lebih kepada itu tadi gue bilang. Sebenarnya yang dari Napoli, makanya di awal musim gue bilang Inter tuh merem dapat Serie A. Tapi begitu dia tahu ada momentum mimpi, ini mungkin mirip siapa ya? Nggak, ini lu tuh emang mirip berdua. Lu kayak Arteta Mas Inzaghi aja. Enggak. Ini mungkin mirip kayak Erick Thohir gitu, melihat momentum. Nah, lo. Momentum ada menuju Piala Dunia. Lu giliran ngomong Erick Thohir adanya di platform ini lu ya. Di platform lain lu main aman lu nggak ada ngomongin dari. Gue juga ngomong di platform sama. Erick Thohir melihat momentum Piala Dunia gitu kan. Pada akhirnya dia mungkin nge-push hal yang ya momentum. Karena ada peluangnya. Ya, ada peluangnya depan mata gitu. Sama mungkin juga lu ngeliat Enggak Inter. dong, kan udah dia bilang Apa? ini jangka panjang, bukan Piala Enggak, Dunia kan ini itu targetnya. sekarang itu kan 30. blueprint-nya. Tapi kan begitu dia tahu ada Iya. kemungkinan untuk lolos, akhirnya dia Kenapa nge-push nggak itu. disikat? Karena itu makanya gue lihat ke Internya. Iya. Ketika Tapi lu dia- tau gak sih ini gue dari tadi keganggu Ji. Apa sih? Ini lu nih Apa sih? sama kerah itu mirip garisnya yang celana dalam Indomaret tuh. Ya. Karena gue pakai itu semua. Garis sama kerah man sih. Tahu nggak lo? Ini. Yang 40.000 sama banget. Ntar gue kasih lihat ya. Lagi pakai nggak ya? Yang Oh enggak, gue pakai yang ini. yang ngetop banget ya. Iya, dan itu emang gue pakai terus kalau keluar kota apa emang enak aja tuh. Ya, maksud Tapi itu benar-benar laku sama banget sih dari tadi iya, ngomong-ngomong. itu di review termasuk celana dalam terenak katanya ya. Iya bener emang enak loh. Yang boxer iya sumpah sama persis. Ketemu Anjar nggak bang waktu Halo Jebretin. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.